Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya kali ini. Perkenalkan, saya Fitri Kurnia dari program Studi Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bauran harga dari mata kuliah manajemen pemasaran. Sebelumnya perkenalkan dulu rekan saya, yaitu ada Agung Wahyudi dan Ismi Amalia Fajri. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang penetapan harga. Penetapan harga adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Metode pricing dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen yang sesuai dengan produsen dan pelanggan. Saat menetapkan biaya produk dan layanan, hal berikut harus dipertimbangkan. Pertama, ada identitas barang dan jasa, daya barang dan jasa serupa di pasar, audiens sasaran untuk siapa barang dan jasa diproduksi, total biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya mesin, transit, biaya persediaan lainnya, dan elemen eksternalnya seperti aturan dan regulasi pemerintah kebijakan ekonomi. Tujuan dari penetapan harga yaitu yang pertama adalah bertahan. Saat menentukan biaya produk, semua variabel dan biaya tetap harus dipertimbangkan. Setelah fase bertahan itu selesai, perusahaan akan mengupayakan keuntungan ekstra. Yang kedua yaitu meningkatkan laba saat ini. Sebagian besar perusahaan mencoba memperbesar margin laba dengan mengevaluasi permintaan dan penawaran jasa dan barang di pasar. Yang ketiga adalah penguasaan pasar. Perusahaan memberlakukan angka rendah untuk barang dan jasa untuk mendapatkan ukuran pasar yang besar. Yang keempat ada pasar untuk ide inovatif. Perusahaan menetapkan harga tinggi untuk produk dan layanan mereka yang sangat inovatif dan menggunakan teknologi mutakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya. 3. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama adalah keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku. Misalnya inflasi harga naik, devaluasi harga akan turun. Yang kedua adalah penawaran dan permintaan, di mana dengan adanya permintaan yang besar terhadap satu barang akan mengakibatkan harga barang tersebut meningkat. Yang ketiga adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan dapat juga dikatakan sifat permintaan pasar. Sifatnya tidak berpengaruh pada penentuan harga, tapi mempengaruhi volume yang dijual. Apabila terjadinya kenaikan harga, maka penjualan akan turun dan sebaliknya. Yang keempat adalah persaingan, di mana persaingan ini harga jual suatu barang dipengaruhi oleh keadaan yang persaingan yang ada pada persaingan murni ataupun persaingan yang lainnya. Yang kelima adalah biaya. Biaya merupakan dasar penentuan harga dalam penentuan harga. Sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. Yang keenam adalah tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan, setiap perusahaan memiliki. Yang keempat adalah metode penetapan harga. Yang pertama adalah berbasis permintaan. Yang kedua berbasis biaya. Yang ketiga berbasis laba. Dan yang keempat adalah berbasis persaingan. Yang pertama, berbasis permintaan. Ini biasanya menekankan pada berbagai faktor yang mempengaruhi selera dan kesukaan pelanggan, berdasarkan kemampuan dan kemauan pelanggan untuk membeli. Yang kedua adalah berbasis biaya. Ini aspek penawaran atau biaya dan bukan aspek permintaan. Yang ketiga adalah berbasis laba, pada keseimbangan biaya dan pendapatan. Yang keempat adalah berbasis persaingan. Penetapan yang dilakukan dengan mengikuti apa yang dilakukan pesaing bisnis. Baik, selanjutnya poin tentang memonitor harga, produk, dan saluran distribusi untuk kebutuhan perusahaan. Jadi setiap perusahaan dalam melakukan aktivitas pemasarannya harus dapat mengembangkan strategi bauran pemasaran yang efektif
dengan cara selalu memonitor atau mengontrol pergerakan harga, produk, dan saluran distribusinya. Nah, ketiga instrumen ini harus direncanakan dan dikelola dengan tepat sehingga dapat mempengaruhi pasar yang menjadi sasarannya. Yang pertama terkait harga. Harga menjadi satu-satunya unsur bauran pemasaran yang dapat memberikan pendapatan atau pemasukan kepada perusahaan. Jika perusahaan ingin mendapatkan keberhasilan dalam memasarkan produknya, maka perusahaan harus mampu menetapkan harga secara tepat. Harga di sini bersifat fleksibel atau dapat berubah dengan cepat. Setiap perusahaan harus memiliki strategi harga untuk mencapai target pasar. Nah, penetapan harga yang tepat dapat memberikan peningkatan penjualan dan keuntungan pada perusahaan. Di samping itu, penentuan harganya juga harus disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya terkait produk. Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan di pasar yang dapat memenuhi kebutuhan para konsumennya. Nah, di era seperti ini sangat tidak dianjurkan jika perusahaan hanya mengandalkan produk itu saja tanpa melakukan pengembangan terhadap produk tersebut. Jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan atau meningkatkan penjualan atau share pasarnya, maka perlu melakukan penyempurnaan dan perubahan yang ke arah yang lebih baik pada produk tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan cara dan selalu menyediakan produk yang tepat bagi pasar yang dituju. Hal tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen sekaligus memberikan keuntungan pada perusahaan dalam jangka panjang. Yang terakhir terkait saluran distribusi. Distribusi merupakan kegiatan pemasaran untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi perusahaan dapat melakukan saluran distribusi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Setiap proses distribusi yang terjadi harus mampu menciptakan nilai tambah produk. Maka dari itu, sebuah produk akan laku di pasaran jika produk tersebut disalurkan di berbagai tempat di mana terdapat calon pembeli yang potensial. Selanjutnya adalah studi kasus. Kelompok kami mengambil studi kasus tentang analisis pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap keputusan pembelian teh botol Sosro, studi kasus pada konsumen Alfamart cabang Ayahanda. Dari hasil penelitian diketahui, dari segi harga PT Sinar Sosro memberikan potongan harga 10% pada setiap konsumen yang melakukan pembelian produk teh botol Sosro minimal 10 kerat. Nah, selain itu, PT Sinar Sosro juga memberikan keringanan pembayaran dengan cara mengangsur pembayaran tersebut dan menetapkan syarat-syarat pembayaran seperti memberikan potongan harga untuk konsumen yang melakukan pembayaran secara penuh. Dalam pendistribusian produknya, PT Sinar Sosro menyediakan mobil box tertutup dan terbuka, kotak pendingin, dan lemari pendingin. Strategi distribusi yang dilakukan adalah distribusi intensif, yaitu dengan mendistribusikan produk melalui sebanyak mungkin saluran, baik grosir ataupun pengecer. Produk teh botol juga tidak berfokus hanya pada satu segmen saja, melainkan pada semua segmen, mulai dari usia anak-anak, dewasa, hingga hasil dari uji parsial, variabel tempat, dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen untuk membeli teh botol Sosro. Sedangkan variabel produk dan harga memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk teh botol Sosro. Hal ini disebabkan karena teh botol Sosro dengan mudah dapat ditemukan di setiap Alfamart, sehingga dari segi produk, harga, dan promosi kurang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memutuskan untuk membeli teh botol Sosro. Hasil koefisien determinasi sebesar 0,255. Hal ini menunjukkan bahwa 25,5% variabel analisis bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi menjelaskan bahwa variasi terhadap variabel keputusan konsumen dalam melakukan pembelian teh botol Sosro. Sedangkan sisanya sebesar 74,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.